Bab 125. Melihat Qiyu Yaoer membantu Luo Sanshan memberi pelajaran pada wanita jalang ini, Chen Ce merasa sangat nyaman. Pastilah Qiyu Yaoer bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi dalam hal memukul wanita, Chen Ce sendiri, Tong Dalei dan lainnya sebenarnya tidak begitu mudah untuk mengambil tindakan. Sebagai laki-laki, apapun alasan pemukulan terhadap seorang wanita, tidak akan terdengar baik jika tersiar kabar tentang hal itu. Tapi Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan berbeda. Mereka berdua wanita. Apa salahnya jika wanita memukul wanita? Tidak peduli bagaimana orang menyebarkannya, itu akan baik-baik saja. Baik Luo Sanshan maupun Qiyu Yaoer menendang Xin Si dengan keras. Xin Si berteriak dan mengutuk, tetapi dia tidak dapat membuat Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan berhenti. Mereka menendang perut, pantat, dan punggung Xin Si dengan keras satu demi satu, secara bergantian. Xin Si sangat gemuk, dan tubuhnya penuh dengan daging berlemak, jadi tidak peduli seberapa keras mereka menendang, mereka tidak perlu khawatir kakinya akan terluka. Xin Si ingin melawan beberapa kali dan mencoba menangkap Luo Sanshan, tetapi mata tajam Qiyu Yaoer dapat membaca pergerakannya. Meskipun Qiyu Yaoer terlihat kecil, dia telah berlatih seni bela diri, dan keterampilannya sangat berbeda dari orang biasa. Sulit untuk mengatakannya pada saat-saat biasa, tetapi ketika terjadi perkelahian, baik kecepatan reaksi maupun sudut tendangan, tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tangan Xin Si yang terulur ditendang oleh Qiyu Yaoer beberapa kali, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melawan mereka berdua. Jeritan Xin Si sangat keras di telinga Xin Ba dan lainnya. Berhenti, cepat berhenti, jangan pukul putriku. Xin Ba akhirnya tidak bisa menahannya dan ingin segera maju. Namun segera, beberapa busur diarahkan ke arahnya. Panah tajam itu bersinar dengan cahaya dingin, memaksa Xin Ba berhenti. Chen Ce mendengus dingin, ketika wanita berkelahi. Mengapa Anda, seorang pria dewasa, ikut campur ke dalamnya? Apa Anda ingin bersenang-senang? Coba saja, ambil langkah berikutnya, anak panah ini ataukah kakimu, yang lebih cepat. Xin Ba langsung tidak berani bergerak, tapi dia masih sedikit tegar. Berhentilah berpura-pura di sini, kamu bilang kamu adalah serif. Apakah kamu punya kredensial? Selain itu, kamu adalah serif kota Xinyu. Mengapa kamu memiliki kendali atas desa Sibali kami? Bukankah kami memiliki serif sendiri di desa Sibali? Di sini bukan wilayah kekuasaan Anda, serif kota Xinyu. Ketika putra-putra keluarga Xin mendengar ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Seolah-olah telah menemukan titik buta. Ya, betapapun hebatnya serif kota Xinyu, dia tidak bisa mengendalikan desa Sibali. Lengannya terentang terlalu panjang. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi perselisihan antar serif. Selain itu, mereka sangat akrab dengan serif daerah Sibalitun, sehingga dengan beberapa manipulasi, mereka masih memiliki ruang untuk melakukan serangan balik. Namun, sebelum mereka bisa bahagia, Chen Ce mencibir. Kamu benar, aku tidak bisa mengendalikan desa Sibali, dan aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Tapi aku menantu keluarga Luo. Ini urusan keluargaku. Bukankah tidak apa-apa jika aku ikut menyelesaikan masalah keluargaku sendiri? Sedangkan kamu, apa hubungannya denganmu? Meskipun Xin Si adalah putrimu, tetapi menurut tradisi, kamu tidak boleh mengganggu air yang dibuang oleh putri yang sudah menikah. Tentu saja, kamu bisa menanyakannya di masa depan, dan sekarang kamu bisa membawa pulang putrimu yang sudah bercerai. Tapi mulai besok, berita ini akan tersebar ke seluruh desa Sibali, kota Xinyu, dan bahkan separuh Kabupaten Rongdong, akan mengetahui perbuatan tercela, wanita yang telah diceraikan ini. Semua orang juga akan tahu wanita ini berada di rumah keluarga Xin kalian. Berita ini akan tersebar ke seluruh orang, bahwa wanita yang telah diceraikan ini, dengan teganya mengurung dua saudara perempuannya ke dalam kandang babi, menjual mertuanya untuk mendapatkan uang, dan ingin menikahkan adik iparnya dengan seorang bandit. Hal-hal ini akan menyebar luas, dan di masa depan, saya pastikan seluruh orang di Kabupaten Rongdong akan tahu seperti apa keluarga Xin kalian, dan semua akan tahu, seperti apa karakter wanita dari keluarga Xin kalian ini. Kata-kata Chen Ce seperti serangan kritis, dan semua orang di keluarga Xin tenggelam di tempatnya. Hanya Xin Si yang masih berteriak dan mengumpat. Wanita ini memang memiliki mulut yang sangat keras. Dia bahkan mencoba melawan berkali-kali, tetapi cakarnya yang terulur ditendang oleh Qiyu Yaoer. Jika tidak, betis Luo Sanshan mungkin akan tergores olehnya. Bajingan, binatang buas, bajingan.
Xin Si masih mengumpat. Tampaknya pertahanan Xin Ba telah ditembus. Meskipun reputasi keluarga Xin-nya tidak terlalu baik, dia tidak ingin menjadi seperti yang dikatakan Chen Che. Hal ini memang terjadi di era sekarang ini. Reputasi seorang perempuan juga sangat penting, bercerai merupakan suatu penghinaan yang ekstrim bagi seorang perempuan. Jika Anda berasal dari keluarga kecil, Anda mungkin tidak peduli. Tapi keluarga Xin adalah keluarga yang relatif besar, mereka berbisnis dan menjalankan sekolah swasta. Mereka tahu betul bahwa jika reputasi keluarga Xin benar-benar hancur, maka bisnis keluarga Xin, sekolah swasta, dan lain-lain akan hancur dan menjadi eksistensi yang sulit untuk maju. Memikirkan hal ini, Xin Ba, Xin Souren, Xin Souyi dan lainnya merasa dunia berputar. Mereka bahkan melihat ke arah Xin Si yang ditendang dan dipukuli dengan kejam. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga Xin bisa berakhir dalam situasi ini? Begini, dalam menghadapi kepentingan, ikatan keluarga tidak bisa diandalkan. Xin Ba tidak berani berpura-pura lagi. Dia memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan memohon kepada Chen Che. Tuan Chen, saya sudah tua, dan tidak bisa melihat tingginya gunung. Anak saya menyinggung Anda, dan juga memperlakukan kedua wanita Anda dengan kata yang tidak pantas. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka memberi pelajaran kepada putri saya. Saya punya 50 tael perak di sini. Mohon Tuan berbaik hati kepada saya, dan minta Luo Dahu menarik kembali kata-katanya yang menceraikan putri saya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah melihat dunia, Xin Ba, seorang bajingan tua, masih tahu cara membungkuk dan meregangkan tubuh. Tapi dia memberikan 50 tael. Bukankah ini sama saja metodenya seperti mengusir pengemis? Lagi pula, tujuan Chen Che bukan untuk uang. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Lagi pula, sudah seperti ini, apakah menurutmu mungkin untuk menariknya kembali? Chen Che memandang Xin Ba sambil mencibir. Xin Ba tersenyum malu, Tuan Chen, cermin yang pecah dapat disatukan kembali. Saya lebih suka menghancurkan 10 kuil daripada merusak pernikahan. Tolong Tuan, tunjukkan belas kasihan kepada keluarga Xin kami. Ini 100 tael. Ini memang bukan hal yang kecil, saya dengan hormat, meminta Tuan Chen membantu memikirkan solusinya. Xin Si, yang tergeletak di tanah, melihat ayah tuannya bersujud kepada Chen Che, dan tiba-tiba menjadi marah, ayah, jangan memohon padanya, dia bukan siapa-siapa. Dia ditendang lagi. Chen Che mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, hei, tadinya saya sudah berencana untuk setuju, tapi saya tidak menyangka putri Anda akan begitu mengabaikan niat baik saya. Sekarang, lupakan saja. Jangan, Tuan, gadis kecilku itu bodoh, aku hanya perlu mengajarinya. Tolong biarkan kedua pahlawan wanita itu berhenti dulu, aku ingin membujuknya. Chen Che berpikir sejenak dan melambaikan tangannya dengan lembut. Luo Sanshan dan Qiu Yaoer berhenti dan berdiri di samping. Kedua wanita itu penuh amarah, terutama Luo Sanshan. Dia telah menahannya sejak lama, dan sekarang dia mengalahkan perempuan jalang ini untuk sementara waktu, yang membuatnya merasa nyaman dan sangat bahagia. Baiklah, bukan tidak mungkin untuk menarik perceraian itu kembali. Aku akan tinggal di desa ini untuk beberapa waktu. Jadi, biarkan putrimu melakukan tugasnya sebagai menantu perempuan, hormati mertuanya, dan jadilah orang baik. Setiap kali saya menemukan dia tidak sopan, atau masih sama seperti sebelumnya, maka saya tidak akan pernah mentolerirnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Xin Si pasti sudah bercerai, tetapi sebelum melakukannya, Chen Che masih ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Bukankah watak Xin Si sangat keras? Gunakan saja ikatan keluarga Xin-nya, untuk menekan Xin Si, kemudian biarkan dia mengerti, bahwa dampak dari perbuatannya akan begitu besar. Saya akan mengingatnya. Terima kasih Tuan Chen atas kebaikan Anda. Ini adalah uang kertas 200 tael. Terimalah, Tuan. Xin Ba sekali lagi melangkah maju dan meletakkan uang kertas perak ke tangan Chen Che. Kali ini Chen Che tidak menolak. Setelah mengambilnya, dia menyilangkan tangan dan berjalan ke samping, meninggalkan cukup ruang bagi ayah dan putrinya untuk berbicara. 200 tael, tentu saja Chen Che menerimanya sambil tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai biaya sup dan obat-obatan. Xin Si yang dipukuli sampai babak belur, bangkit sendiri. Meskipun dia terlihat menyedihkan, semua lukanya hanya luka luar dan tulangnya tidak rusak,
jadi dia masih hidup dan bisa meraung. Ayah, bagaimana kamu bisa memberinya uang? Dia memukuliku dan menghinaku seperti ini, bagaimana kamu bisa memberi dia uang? Ayah harus meminta saudara-saudaraku untuk menangkapnya, mendorong dia ke tanah dan memukulinya sampai mati. Xinzi masih mengumpat, dan melontarkan kata-kata yang sangat keji. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Sinba menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Diam? Kamu putri yang tidak berbakti, apakah kamu ingin membawa seluruh keluarga Xin ke dalam kuburmu? Xinzi dipukuli dengan ekspresi bodohnya. Sinba sangat mencintainya sejak dia masih kecil. Bagaimanapun, dia adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga Xin, dan dia belum pernah memukuli Xinzi sebelumnya. Tapi sekarang, itu adalah tamparan tanpa ampun di wajahnya. Rasa sakit seperti ini bahkan lebih sulit dia terima daripada dipukuli oleh Qiyu Yaoer dan Luo Sansan. Ayah, kamu memukulku. Kamu benar-benar memukulku. Xinzi memandang Sinba dengan tidak percaya. Sinba berkata dengan getir, sudah terlambat, ini semua salahku karena ketidakmampuanku mendisiplinkanmu, dan sikapku tak terbatas memanjakan dirimu, telah memberimu sifat yang melanggar hukum, dan menyebabkan bencana besar bagi keluarga Xin kita. Beberapa saudara laki-laki dari keluarga Xin juga berkumpul, dan mereka juga memuji tindakan ayah mereka. Adik, kali ini ayah benar. Tahukah kamu betapa berbahayanya? Jika kamu benar-benar bercerai, dan jika kamu dipublikasikan oleh pria bernama Chen Che itu, keluarga Xin kita akan hancur total, kata Xin Souren. Xin Souyi segera mengambil alih dan berkata, benar, saudari, kamu tidak boleh diceraikan. Kamu juga telah mendengar syarat dari orang yang bernama Chen Che itu. Kamu harus memenuhi kesalehanmu sebagai seorang istri selama dia tinggal di sini. Kamu harus bisa. Jika kamu berdebat dengannya, jangan mengutuk, apalagi memukul seseorang secara impulsif. Jika tidak, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mata Xinzi membelalak, saudaraku, ayah, bagaimana kalian bisa membantu mewakili orang luar berbicara? Kalian ingin aku melayani kedua orang tua itu dengan rendah hati. Sekarang, kalian harus membunuhku, ini lebih buruk daripada membiarkanku hidup. Kalian mau membuatku merasa tidak nyaman. Sinba berkata dengan marah, brengsek, membunuh kamu. Mudah sekali bagimu untuk mati, tapi bagaimana dengan keluarga Xin kita? Orang yang bernama Chen Che itu memiliki nafsu makan yang besar. 200 tael perak mungkin akan menghentikannya untuk sementara. Jika kamu berani berbuat tidak masuk akal lagi, dia akan berani meminta lebih banyak uang kepada keluarga kita. Kamu harus aman untukku dan menghormati mertuamu. Jika kamu berani bertindak tidak masuk akal lagi, aku akan mencekikmu sampai mati dengan tanganku sendiri. Melihat ayah dan saudara laki-lakinya terlihat galak, Xinzi akhirnya merasa takut. Hanya saja dia tidak bisa memahaminya, kenapa ini bisa terjadi. Bukankah mereka di sini untuk mencari keadilan untuk dirinya? Bukankah mereka akan menangani dan memberikan pelajaran bagi Chen Che serta yang lainnya? Mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Bab 126. Keluarga Xin berdiskusi lama secara pribadi. Selama periode ini, para gangster masih berlutut di tempat dan tidak berani bergerak. Hanya saja mereka telah memberikan kutukan kepada 18 generasi leluhur keluarga Xin di dalam hati mereka. Jelas disepakati bahwa mereka ada di sini hanya untuk membantu keluarga Xin mendukung situasi ini, dan paling buruk mereka akan memukul beberapa orang dengan tangannya. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Keluarga Xin telah dikritik, dan para gangster ini telah dituding dengan panah dan disuruh berlutut. Kematian Zhang Saner di tanah sudah cukup untuk merangsang setiap gangster di tempat kejadian. Mereka dengan jelas melihat kekuatan busur tangan Chen Che, busur tangan itu menembak dengan cepat dan mengganti anak panah dengan cepat. Hampir semua dari mereka memegang panah otomatis. Jadi mereka tidak berani sombong, mereka hanya mengutuk leluhur keluarga Xin di dalam hati, keluarga Xin tidak bisa mencari tahu semuanya tentang Chen Che. Sebelumnya, keluarga Xin mengatakan bahwa Chen Che hanyalah seorang pemburu biasa dari desa Chenjia. Sial, ternyata dia sudah menjadi kepala polisi kota Xinyu, siapa yang berani menyerangnya? Para gangster itu berlutut begitu keras hingga lutut mereka sakit, dan mereka semua berbicara dengan pelan. Kita benar-benar mendapat kesialan karena menyinggung Chen Che, dan kita ikut mendukung perbuatan jahat keluarga Xin. Zhang Saner meninggal dengan penyesalan. Saudaraku, mohon berlutut. Pria bernama Chen Che itu bukan hanya sekedar berkata dia akan membunuh orang,
Tapi dia benar-benar tahu cara membunuh orang. Sialan, hari ini sangat memalukan, besok, aku akan membalas keluarga Sin dengan keras. Benar, sial. Aku hanya ingin datang ke sini untuk menikmati angin musim gugur, tapi aku tidak menyangka akan diminta seseorang untuk berlutut di sini selama 2 batang dupa. Jika keluarga Sin tidak memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita tentang masalah ini, kita tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Para gangster telah mencatat niat tersebut untuk keluarga Sin. Setelah keluarga Sin menjalani pendidikan kolektif, mereka akhirnya berhasil menekan kepura-puran Sin Si yang sombong. Selain itu, untuk sepenuhnya menekannya, keluarga Sin juga mengirimkan perwakilan, cendekiawan keluarga Sin, Sin Laur dan Sin Souyi, tinggal di keluarga Luo, untuk sementara membantu menekan adik perempuannya. Alasan utamanya adalah orang-orang seperti Sin Ba dan yang lainnya sangat menyadari sifat Sin Si. Biasanya mereka bisa mentolerir kesombongannya, tapi sekarang mereka tidak bisa mentolerir Sin Si lagi, karena akan berimbas pada kepentingan dan kehormatan keluarga mereka selama periode ini. Jika Sin Si berulah lagi, maka keluarga Sin akan hancur. Oleh karena itu, demi keluarga Sin dan agar tidak membuat marah Chen Che, kedua saudara laki-laki Sin Si tetap tinggal untuk menekan saudara perempuannya, yang juga dapat memainkan peran yang meringankan. Setelah membuat keputusan ini, Sinba berjalan ke arah Chen Che bersama putri dan putranya, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Tuan Chen, kami telah mendiskusikannya. Kami akan sepenuhnya mematuhi permintaan Anda, tapi izinkan kedua putra saya untuk tinggal selama Anda di sini. Mereka juga siap melayani Anda, saya harap Anda paham. Chen Che tertawa, tidak apa-apa, kalian masih harus menjaganya, kan? Tidak apa-apa juga. Chen Che mengangguk setuju, lalu menunjuk ke mayat yang tergeletak di tanah, bagaimana cara mengatasinya. Sinba mengangguk dan membungkuk, serahkan pada kami, saya akan mengurusnya. Oke, selesaikanlah. Jika keluarga Sin bisa memuaskanku, maka kedua keluarga kita tidak harus menjadi musuh. Sekarang, bawa orang-orangmu dan pergilah. Ya, ya, ya. Sinba meminta orang-orang untuk mengambil mayat yang tergeletak di tanah, lalu segera pergi bersama sekelompok gangster. Kaki para gangster itu begitu kaku, sehingga mereka tidak berani melihat ke arah Chen Che dan yang lainnya saat mereka berjalan pergi, mereka berjalan sangat cepat. Sekelompok orang datang dengan cepat dan mundur lebih cepat. Satu orang meninggal dan sekelompok orang berlutut dengan lemah. Hasil ini memuaskan Chen Che. Dia memandang Sin Souyi dan Sin Laoer. Sin Souyi langsung memasang senyuman tersanjung, namun meski berusaha menyenangkan hati, Sin Souyi tetap memiliki arogansi seorang sarjana, mengira bahwa Chen Che hanyalah orang yang cukup beruntung mendapatkan posisi serif, dan dia adalah seorang sarjana. Memikirkan hal ini, pinggangnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit tegak. Chen Che membawa mereka berdua kembali ke Gua Buddha. Begitu mereka pergi, penduduk desa bergegas keluar dan berkerumun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada perkelahian. Ini bukan masalah berkelahi atau tidak, tapi anggota keluarga Sin menderita kerugian besar. Semua orang yang mereka bawa berlutut. Siapa sebenarnya orang-orang desa Chenjia ini? Sayangku, sungguh menakjubkan ternyata Zhang Saner benar-benar mati. Kita tidak melihat dengan jelas bagaimana dia meninggal. Bagus sekali. Menantu keluarga Luo memang layak menjadi anggota desa penakluk harimau, dia sama sekali tidak takut dengan gangster ini. Ya, alangkah baiknya jika kita bisa sekuat mereka. Penduduk desa melihat ke belakang Chen Che dan yang lainnya dengan iri. Ketika Chen Che kembali ke Gua Buddha, dia segera menemukan ayah Luo dan ibu Luo, lalu meminta mereka duduk di kursi, dan meminta Sin Si berlutut di hadapan mereka. Kamu memintaku untuk berlutut di hadapan dua makhluk tua renta ini. Berhentilah bermimpi. Ayah Luo dan ibu Luo, yang sedang duduk di kursi, juga memutar tubuh mereka dengan gelisah, tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Mereka biasanya takut ketika melihat Sin Si. Mereka tidak pernah berani melanggar perintah Sin Si, ketika dia meminta mereka melakukan sesuatu. Kapan mereka bisa duduk di posisi atas dan membiarkan Sin Si berlutut dan memberi hormat? Ini seperti siksaan bagi mereka. Namun, perlawanan dan kemarahan Sin Si dengan cepat diredam oleh saudaranya, Sin Souyi. Apakah kamu lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya? Kamu harus melakukan apapun yang diperintahkan Chen Che, jika tidak, keluarga Sin kita akan tamat. Jika keluarga Sin selesai, kamu juga akan tamat, dan kamu tidak akan punya apa-apa. Lakukan apapun yang dia perintahkan.
Kata-kata Xin Souyi membuat Xin Si sangat marah. Setelah banyak bicara, akhirnya dia berhasil menyelesaikannya. Xin Si dengan enggan berlutut di depan ayah Luo dan ibu Luo, yang sangat ketakutan sehingga mereka segera berdiri di tempat. Kalian duduklah, dia adalah menantu dari keluarga Luo kalian, wajar saja jika dia berlutut di hadapan kalian. Chen Ce memaksa kedua orang tua dari keluarga Luo untuk duduk. Xin Si berani menjual mereka. Selain fakta bahwa Xin Si bukanlah sesuatu, itu juga ada hubungannya dengan kepengecutan mereka sendiri. Lagi pula, dalam keluarga normal manapun, mustahil bagi seorang menantu perempuan untuk menjual mertuanya. Kedua orang tua itu duduk lagi dengan panik. Tapi Chen Ce dengan paksa menahannya. Tapi sikap Xin Si hanyalah simbolis. Dia berlutut dengan acuh tak acuh, lalu bangkit dan berdiri di samping dengan marah. Dengan kemarahan di wajahnya, seolah-olah dia akan meledak. Penampilan nakal ini membuat Chen Ce tertawa. Berlutut lagi. Chen Ce memberi perintah, dan Xin Si tanpa sadar ingin melawan. Tapi dia ditahan oleh saudaranya. Berlutut, berlutut, ayo berlutut, saudari, dan memberi hormat yang pantas kepada mertuamu. Xin Souyi menyuruh Xin Si berlutut dan menekan kepalanya untuk bersujud. Xin Si menyelesaikannya dengan enggan lalu bangkit. Berlutut lagi. Suara Chen Ce terdengar dingin. Berlutut, berlutut. Mendengar perintah Chen Ce, Xin Souyi terus menekan kepala saudara perempuannya. Xin Si berlutut lagi. Setelah berlutut beberapa kali, Chen Ce melepaskannya. Saat ini, Xin Si sudah dipenuhi dengan amarah. Dia ingin marah. Kemudian, Chen Ce mulai memberi perintah lagi. Dia meminta Luo Sanshan untuk mendorong pakaian yang telah diganti kedua orang tua kemarin, pakaian suaminya serta pakaian dari kedua anak Xin Si, dan begitu banyak pakaian di depan Xin Si. Ambil dan cuci di tepi sungai di luar gua Buddha. Setelah dicuci, jemur dan keringkan. Ini pakaian mertua, suami, dan anak-anakmu. Ini juga tugasmu. Xin Si sangat marah hingga dia hampir mengutuk ibu Chen Ce. Memang benar itu seharusnya menjadi pekerjaannya, tetapi dia adalah putri dari keluarga Xin yang manja, bagaimana dia melakukan hal-hal seperti ini. Jari-jarinya selalu dijaga kebersihannya, belum lagi mencuci pakaian, bahkan saat mengenakan pakaian pun ia harus menyuruh suaminya untuk melayaninya. Sekarang memintanya mencuci pakaian, apa bedanya dengan membunuhnya? Dia sangat tidak puas. Tapi tinggalnya Xin Laoer di sini memainkan peran besar, dia menyeret Xin Si keluar untuk mencuci pakaian tersebut. Ketika mereka tiba di tempat di mana tidak ada orang di luar, Xin Laoer berulang kali memperingatkannya, Xin Si, tidak peduli betapa seriusnya aku memperingatkan kamu, sekarang bukan waktunya untuk membiarkan kamu bersikap arogan seperti sebelumnya. Jika kamu tidak mengambil kebaikan di depan Chen Ce, keluarga Xin kita akan berakhir buruk, jadi tidak peduli apa yang dia katakan, kamu harus menanggungnya. Xin Si berkata dengan marah, tetapi bagaimana saya bisa menanggungnya? Tidak ada yang meminta aku melakukan ini sejak aku masih kecil. Saudaraku, kamu juga tahu bahwa aku tidak tahan sama sekali. Tidak tahan, maka kamu tidak punya pilihan selain mati. Ayah memberitahuku sebelum dia pergi, bahwa jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, maka aku akan menikahmu sampai mati. Membiarkanmu mati di keluarga Luo lebih baik daripada membiarkan mereka menceraikanmu. Reputasi keluarga Luo kita akan hancur. Xin Laoer menunjukkan belati dan mengucapkan kata-kata kejam terakhir. Xin Si sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya dengan tidak percaya, saudaraku, aku adik kandungmu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Xin Laoer berkata dengan marah, apakah menurutmu aku ingin melakukannya? Tetapi jika kamu masih keras kepala, maka aku tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Saudari, jangan paksa aku melakukannya. Xin Si akhirnya ketakutan. Meskipun dia 100% enggan melakukannya, dia tetap mengambil baskom dan mulai mencuci pakaian di tepi sungai. Sungai mengalir dari gua Buddha. Banyak penduduk desa terdekat datang ke sini untuk menikmati udara sejuk, dan ada juga yang tinggal di sini, sehingga banyak juga orang datang ke sini untuk mencuci pakaian. Kebanyakan orang yang bisa datang ke sini adalah penduduk asli dari desa, dan mereka secara alami mengenali Xin Si. Ketika mereka melihatnya datang untuk mencuci pakaian, semua orang sangat terkejut hingga mereka merasa seperti melihat hantu. Bagaimanapun, mereka berasal dari desa yang sama, dan semua orang mengetahui dan memahami siapa Xin Si. Wanita ini bahkan tidak tahu cara memasak, bagaimana mungkin dia bisa mencuci pakaian.
Tapi sekarang Xin Si sudah benar-benar mulai melakukannya. Namun, begitu dia mengeluarkan pakaian dari baskom, dia mulai muntah. Karena semua pakaian ini belum dicuci oleh mertuanya dan penuh dengan bau anyir, dan pakaian Tinkerbell, Xiao Hua, dan yang lain, setidaknya sudah setengah bulan tidak dicuci. Kini kalau dicurahkan, baunya, apalagi bau busuk yang menyengat tertiup angin, setidaknya bisa tercium oleh semua orang di tepi sungai. Xin Si sangat tersengat sehingga Xin Laoer pun melompat menjauh, tidak berani terlalu dekat. Tapi dia tidak pergi. Di bawah ancaman matanya, Xin Si tidak punya pilihan selain mengikuti contoh wanita lain, merendam pakaiannya dalam air, dan mulai mencuci. Bab 127. Nyonya Xin Si, yang belum pernah mencuci pakaian sebelumnya, bekerja keras untuk mencuci pakaian tersebut, tentu saja dicuci seperti sampah. Ketika dia selesai mencuci pakaian dan menggantungnya hingga kering di pinggir jalan, Chen Ce datang dan memintanya untuk mencucinya lagi. Dia tidak punya pilihan selain mencucinya lagi. Setelah datang ke sini 3 kali berturut-turut, pakaian tersebut akhirnya cukup bersih dicuci dan bisa digunakan. Saat ini, hari sudah siang. Chen Ce tidak memberinya waktu luang, jadi dia mengeluarkan sepasang usus babi dan melemparkannya ke dalam baskom. Pergi, cuci usus babi, kamu akan makan ini untuk makan siang hari ini. Cepatlah, seluruh keluarga sedang menunggumu, ini waktunya makan. Begitu Xin Si melihat usus babi yang berisi isian dan belum diproses sama sekali, dia langsung muntah. Kebanyakan orang akan membeli usus babi untuk dimakan, namun di zaman ini hanya sedikit orang yang memakan usus babi karena pengolahannya yang sulit, sehingga dijual dengan harga yang sangat murah. Chen Ce sengaja meminta seseorang untuk membeli ini. Tujuannya tentu saja untuk memoles wanita jalang ini. Setelah Xin Si muntah beberapa saat, dia menjadi marah. Kamu bajingan, kamu melakukannya dengan sengaja kan? Kamu memintaku untuk mencuci usus babi. Aku akan memukuli ibumu, pergilah ke neraka. Dia segera menendang baskom berisi usus babi. Melihat adegan ini, Chen Ce tersenyum, tetapi Xin Laoer hampir menangis. Meski agak memalukan diminta mencuci usus babi, ia tahu bahwa ia harus mencucinya, jika tidak dicuci, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jadi dia menekan Xin Si dengan keras. Akhirnya, dengan usaha Xin Laoer, Xin Si menitikkan air mata dan muntah beberapa kali, kemudian memasukkan kembali usus babi ke dalam baskom, lalu membawanya ke sungai untuk membersihkannya. Beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai mengumpat dan pergi. Saat makan siang, Chen Ce dan yang lainnya secara alami memakan makanan yang dimasak sendiri, tanpa usus babi. Yang dimakan Xin Si, Xin Souyi dan Xin Laoer adalah usus babi yang mereka bersihkan dan buat sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dimakan, hanya usus babi. Xin Si tidak bisa mencuci usus babi dengan bersih, sehingga mereka semua muntah setelah memakannya. Xin Souyi dan Xin Laoer muntah bersamanya, tapi mereka harus tetap makan. Jika mereka tidak makan, mereka akan khawatir menjadi sasaran Chen Ce, jadi mereka merasa sangat frustrasi setelah makan. Tepat ketika Xin Souyi selesai makan usus babi, dia hendak berbicara dengan Chen Ce dan meminta untuk melepaskannya. Xin Souyi memasuki tenda dan melihat Chen Ce menyajikan hidangan untuk kedua orang tua itu. Di atas meja ada meja dengan lauk pauk yang sangat lezat. Semua lauk pauk ini dibuat oleh Luo Sanshan. Luo Sanshan telah lama belajar dari istri Chen Xiaobing di rumah, dan dia sangat pandai membuat lauk pauk. Dua lelaki tua yang meminta Chen Ce memasak bukanlah ibu Luo dan ayah Luo, melainkan dua cendekiawan berpakaian bagus. Saat dia melihat penampilan kedua orang ini dengan jelas, mata Xin Souyi membelalak. Dia menggosok matanya kuat-kuat, mengira dia salah lihat. Tapi tidak peduli seberapa sering dia menggosok matanya, dia masih melihat Wang Hongwen dan He Zong. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Xin Souyi memastikan identitas mereka, dia bergegas menemui mereka sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa Xin Souyi, menemui Tuan He dan Dekan Wang. Xin Souyi memiliki sikap yang sangat rendah hati. Sebagai seorang sarjana dan cendekiawan, dia telah pergi ke Kabupaten Rongdong beberapa kali untuk mengadakan pertemuan sastra dengan teman-teman sekelasnya. Sebagai tokoh sastra paling kuat di Kabupaten Rongdong, Wang Hongwen adalah ahlinya, sedangkan He Zong adalah hakim Akademi Jiahong, dan seseorang yang bahkan harus dihormati oleh seorang hakim daerah. Orang biasa tidak mengetahui nilai status mereka, tetapi Xin Souyi, seorang sarjana, sangat mengetahuinya. Belum lagi Wang Hongwen,
seorang penganut Konghucu besar yang pernah menjabat sebagai pejabat Beijing. Adapun He Zong, yang dinilai oleh Akademi Pusat, lebih dari cukup untuk disamakan sebagai hakim daerah, dan bahkan untuk menjadi prefektur, adalah sesuatu yang pantas disematkan untuknya. Logikanya, orang besar seperti itu seharusnya mengajar siswa kalangan atas di akademi di kota. Namun kini mereka sedang menikmati sejuknya udara di gua kecil, di desa Sibali yang terpencil ini. Dan lagi, dia mengobrol dan tertawa dengan petugas polisi kecil bernama Chen Che itu. Ya, dibandingkan dengan Wang Hongwen, He Chong dan status mereka, posisi Chen Che sebagai serif kota memang hanya kecil. Menghadapi kunjungan mendadak Sin Souyi, Wang Hongwen bertanya sambil terkekeh, "Oh, apakah Anda juga seorang sarjana? Apakah Anda mengenali kami?" Sin Souyi membungkuk dengan rendah hati dan berkata, "Siswa telah memperoleh kualifikasi akademis dan merupakan sarjana. Tentu saja siswa mengenali Dekan Wang dan Hakim He. Tahun lalu, saya bersulang untuk Anda bersama Pang Zun dan Pang Juren, di reuni budaya pada acara Tahun Baru." Wang Hongwen tersenyum tipis, kemudian mengabaikannya, tetapi dia berkata kepada Chen Che di sebelahnya, "Daging harum ini direbus dengan baik, dan cocok dengan selera saya. Saya pikir akan sulit untuk dikunyah, tetapi saya tidak menyangka akan begitu lembut." Chen Che tersenyum dan berkata, "Jika dibawa ke meja Anda, tentu saja harus direbus hingga menjadi pasta. Saya sudah merebusnya sejak pagi. Bagaimana? Apakah rasanya enak?" Setelah direbus, daging kambing ini berguling 3 kali di bara api, dan kenikmatannya membuat yang mencicipi tidak bisa diam. Chen Che tetap menyukai daging hewan bertanduk ini, direbus hingga menjadi bubur dan sangat harum. Sin Souyi sebenarnya tidak pergi. Dia tetap di sana, berlutut di samping Chen Che dan Wang Hongwen, dan menuangkan anggur untuk mereka, sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai siswa yang rendah hati. Chen Che memandang Sin Souyi dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak mengusirnya atau berbicara dengannya. Mereka bersenang-senang menyantap makanan ini, tetapi Sin Souyi, sarjana dari keluarga Sin, bahkan sekarang sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Chen Che akan memiliki hubungan dekat dengan seorang sarjana hebat seperti Wang Hongwen. "Jika kami mengetahui hal ini lebih awal, keluarga Sin tidak akan datang untuk melawan Chen Che, demi membela putri keluarga Sin. Sebaliknya, mereka akan datang untuk berlutut dan menghormatinya." Sin Souyi tiba-tiba berpikir, bahwa yang terbaik adalah memberitahukan kepada ayahnya dan yang lain tentang hal semacam ini. Jika tidak, mereka mungkin memiliki pemikiran dan rencana yang tidak seharusnya mereka miliki. Sin Souyi segera menemui Sin Si, dan setelah berulang kali memberitahunya untuk tidak menimbulkan masalah, Sin Souyi segera pergi dan pulang bersama Sin Laoer. Bisa dipercaya atau tidak, tetapi intuisi Sin Souyi benar-benar akurat. Dalam perjalanan pulang, Sin Ba telah bertemu dengan serif desa Sibali. Orang ini juga memiliki nama keluarga Luo, dan namanya adalah Luo Bing. Dia telah menjadi serif desa Sibali selama bertahun-tahun, dan dia tampak seperti orang tua yang baik dan bijak. Tetapi jika ada yang menyinggung perasaannya, dia tidak akan berpikir 2 kali untuk menjadi orang yang kejam. Dari Luo Bing, Sinba mengetahui bahwa sekarang Chen Che bersaing dengan Song Chengtang. Untuk mendapatkan posisi serif kota Xinyu, Sinba sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan mengutuk. "Brengsek! Ini berarti dia belum menjadi serif kota Xinyu, kan? Sialan, aku telah ditipu olehnya." Luo Bing, seperti orang tua yang baik, tertawa dan berkata, "Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan seorang serif. Bagaimanapun juga, dia sudah mendapatkan mandat dari hakim daerah untuk menjadi serif, sedangkan Song Chengtang juga mendapat rekomendasi yang sama dari provinsi. Masalah di belakang ini sebenarnya adalah pertikaian antara keluarga Pang dan keluarga Liu di kota, jadi ini menjadi situasi yang sangat sulit. Sekarang aturannya adalah, siapapun yang memiliki pajak terbaik di akhir tahun, bisa menjadi satu-satunya serif yang sebenarnya. Jadi jika sekarang Anda menyerangnya, dia benar-benar bisa membunuh Anda dengan statusnya saat ini. Dan sangat disayangkan Saner meninggal secara tidak adil." Luo Bing yang sudah seperti orang tua yang baik, mula-mula mengutarakan pandangan lurusnya, lalu mengganti topik pembicaraan. "Tetapi jika Anda ingin menghadapinya, itu bukan tidak mungkin. Anda hanya perlu menghubungi Song Chengtang. Anda bisa membantu Song Chengtang menangani Chen Che, dia pasti akan menyambut Anda dengan gembira. Dan bukankah putra Anda juga memiliki hubungan yang baik dengan sarjana keluarga Pang?
Keluarga Pang memiliki dendam terhadap Chen Ce, bisa Anda bayangkan sendiri bagaimana permusuhan mereka. Xin Ba langsung yakin. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Selain itu, hal ini bisa dikaitkan dengan Pang Xun. Xin Ba langsung merasa rencana Luo Bing bisa dilaksanakan. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Luo Bing dan berkata, Tuan Serif telah menunjukkan kepadaku jalan yang jelas. Sialan, aku bahkan tidak bisa memikirkan ini. Luo Bing terkekeh, terlihat seperti orang tua yang bijak, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengobrol. Tuan Xin, tolong jangan bicara omong kosong. Setelah mendapat ide dan tidak memanfaatkannya, gambaran Luo Bing tiba-tiba menjadi lebih tinggi di mata Xin Ba. Tapi Luo Bing merasa Xin Ba ini bodoh. Dia tidak tahu sama sekali bahwa dia ingin memanfaatkannya. Luo Bing dan Chen Ce tidak memiliki hubungan ataupun konflik, tetapi Chen Ce membunuh dengan santai di wilayahnya dan tidak datang untuk menyapa Luo Bing. Bahkan tanpa sedikit pun basa-basi. Ini adalah tamparan di wajah Luo Bing, Serif Desa Sibali. Terkesan dia seperti takut pada Chen Ce, Serif Kota Xinyu. Meskipun Luo Bing terlihat seperti orang tua yang baik, dia memiliki pikiran yang dalam, dan menyukai beberapa hal yang sangat dangkal, dan dia segera memimpin Xin Ba ke arah yang dia inginkan. Karena kamu, Chen Ce, tidak memberikan aku wajah. Maka dari itu, aku, Luo Bing, tidak perlu juga memberimu muka. Biarkan keluarga Xin bergabung dengan keluarga Pang untuk menanganimu kali ini. Luo Bing berpikir sinis, sudut mulutnya diam-diam terangkat. Xin Ba berterima kasih kepada Luo Bing dan segera pergi. Dia ingin mencoba solusi yang dikatakan Luo Bing. Dia merasa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Terlepas dari itu, dia harus bertemu Xin Souyi terlebih dahulu, dan membiarkan dia menggunakan statusnya sebagai sarjana untuk menghubungi keluarga Pang. Jika tidak, maka akan sulit untuk memulai. Kebetulan ketika Xin Souyi pulang, Xin Ba kebetulan juga pulang. Begitu ayah dan anak itu bertemu, Xin Ba menyebutkan rencana yang disebutkan Luo Bing kepada Xin Souyi. Itu sangat mungkin. Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Kakak kedua, kamu memiliki hubungan lama dengan sarjana Pang itu. Ayo hubungi dia dan kita tangani Chen Ce bersama-sama. Binatang ini masih menjadi setengah petugas polisi, tetapi berani bertingkah seperti itu, kita harus menghancurkannya. Melihat ayahnya penuh dengan semangat juang, Xin Souyi berkeringat dingin. Untungnya saya kembali lebih awal. Ayah, kita tidak bisa menghadapi Chen Ce lagi. Kita tidak hanya tidak bisa menghadapinya, tetapi kita juga harus memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, kita akan menanggung akibatnya. Xin Ba memandang putranya dengan bingung dan bertanya, ada apa? Bagaimana anakku yang begitu ambisius, bisa menghancurkan prestisenya sendiri? Dia baru menjadi setengah dari Serif Kota Xinyu. Berita ini diberitahukan oleh Luo Bing, itu tidak salah, kita tidak perlu takut padanya lagi. Setelah mendengar ini, Xin Souyi merasa punggungnya semakin dingin. Bersambung ke bab selanjutnya.